Cek, 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 asam urat, kolesterol dicek, cek. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Mana suaranya? Nenek-nenek ada? Kakek-kakek? Remaja ada? Perawan ada? Janda ada janda? Yang mana yang janda? Buat ketua DKM itu. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Ciracas, nggak apa-apa, nggak kompak. Yang penting ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha. Pulang dari sini dapat hadiah dari Pak Haji Bambang 10 juta rupiah. Dipotong pajak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Makan mie Pak RW, makan mie emang enaknya mie rebus. Makannya di warkop jangan dibungkus. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Jangan salah, Pak RW-nya pinter pantun, dibales sama Pak RW. Pak RW maksudnya. Kata Pak RW, Ustadz, makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustadz mah jangankan cuman 100, 10 juta malam ini saya transfer. Ya. Pak RT, nomor rekening Pak RT ke Pak RW. Saya mah orangnya suka bercanda Pak RW, jadi jangan dianggap bercanda. Serius. Dua. Kita sama-sama orang ganteng, cuman bedanya kalau Pak RW ini gantengnya tipe mobil jadul. Ya Pak RW, zaman saya SD itu Pak RW, maaf ini Pak RW, zaman saya SD itu ada mobil namanya mobil Katana. Nih Pak RW tipe Katana. Katana itu singkatan kalem, tampan, mempesona. Beda lagi dengan Pak RT kita, Pak Angga. Beliau menjabat sebagai RT juga sebagai Menteri Perhubungan. Karena beliau yang menghubungi saya. Beliau juga orang ganteng, cuman bukan tipe mobil. Kalau Pak RT ini tipe makanan. Cumi bakar, cuami yang badannya kekar. Ya, luar biasa. Kalau guru-guru kita yang ada di belakang saya, Habib mohon izin, ganteng juga, lebih gantengan beliau. Cuman ini gantengnya tipe cumi juga, cumi rebus. Cuami yang rekeningnya bagus. Ya. Ustadz, kalau Ustadz tipe apa? Kalau saya mah kicimpring. Kecil, manis, imut dan ramping. Nah, kalau ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu ini ibu-ibu tipe kota yang ada di Jawa Barat. Ciamis. Cantik, imut dan manis. Ya. Kan begitu Bapak Ibu. Ini karena saya kebiasaan kalau maulid itu kan nggak hanya di bapak-bapak ibu-ibu. Saya ngisi di Gen Z. Tahu Gen Z? Tahu Gen Z nggak Pak? Dilarang pipis sembarangan Gen Z itu. Gen Z itu anak-anak muda Pak. Ternyata anak-anak muda sekarang Pak, nama-nama kota itu dijadiin singkatan lucu Pak. Contoh, Jogja, jodoh orang gua jaga. Nah, kenapa? Karena dari Palembang katanya.
Palembang tuh apa? Pacaran lama berakhir tumbang. Akhirnya dia ke Kediri, kemana-mana selalu sendiri. Berangkatlah dia ke Irian Jaya, iri sama temen yang dapat janda kaya. Ya, asal jangan berangkat ke Salatiga, po. Apa Salatiga? Salahkah aku jika jadi orang ketiga? Ya, kalau kata anak sekarang cuak. Ibu-ibu, saya mah paling seneng kalau diundang pengajian yang paling banyak ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu mah rame luar biasa. Cuman bedanya ibu-ibu zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman saya SD, itu kalau ada ustadz dari Jakarta, Bu, kalau ada penceramah kiai, itu kalau datang tuh dimintain doa sama berkah. Minta doa ya buat anak saya kiai. Ternyata Pak, emak-emak zaman sekarang ustadz datang bukan dimintain doa, dimintain foto. Apalagi yang datang Ustadz Encep, artis ibu kota, ganteng masih muda. Yang mana Ustadz Encep, yang mana? Langsung gak kemarin ke Karawang, Pak. Tiba-tiba langsung datang, Ustadz, foto dulu. Coba tuh. Emang begitu Pak, emak-emak mah. Kan buat update status ya Bu ya. OTW maulidan, OTW jogging, OTW mall. Tapi titip ibu, boleh update status tapi yang baik-baik. Lagi marahan sama mertua, lagi berantem sama tetangga, lagi berantem sama suami, update ke media sosial. Lagi berantem Pak sama suaminya, punten mohon maaf, bukan ibu-ibu yang di sini begitu, bukan ya. Jangan kesinggung, itu mah ibu-ibu yang ada di Sukabumi, Ceedoh, Cepatim sama Ceiis. Kalau ibu-ibu yang di sini soleha semua Pak, insya Allah. Kelihatan dari alisnya 6 harokat semua itu. Pak, alis di ibu-ibu ada 2, ada alis mad tobi'i, ada alis mad wajib mutasil. Alis mad tobi'i mah panjangnya cuma 2 harokat doang, seuprit, seret. Ada Pak alis mad wajib mutasil Pak, panjangnya 6 harokat ke belakang sampai dikepang ke sini nih. Makanya bapak-bapak sesama suami, saya ngingetin jangan pernah bermimpi bisa ngatur perempuan Pak. Perempuan mah Pak, jangankan kita suami, Allah aja yang ngasih alis, mereka hapus, mereka gambar alis baru Pak. Makanya perempuan kata guru saya diciptakan bukan untuk dimengerti tapi untuk dicintai. Ya, hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Update sosial boleh, update boleh, ke WA boleh, tapi harus yang baik Pak. Jangan sampai lagi berantem sama suami, update-nya ke lagi berantem Pak sama suaminya langsung update status di WA. Ih, amit-amit gua mah punya suami kayak gitu, kerja kagak, mancing main burung, mancing main burung. Mendingan sama mantan gua dulu calon dokter. Bu, jangan begitu, bahaya. Nanti setan masuk. Apa kata mantan ibu? Kamu lagi berantem ya sama suami kamu. Kamu masih inget nggak pertama kali kita ketemuan di Mall Cijantung? Ibu, kalau punya suami susah dibilangin, diajak ngaji susah, maulid apalagi, ngaji nggak mau, masjid nggak pernah diisi sama bapak-bapak kita, sama suami kita. Jangan diupdate ke media sosial. Ibu doain suaminya gelar sejadah di sepertiga malam, ibu doa sama Allah, ya Allah, kalau suamiku terbaik untukku, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Hidup ibu-ibu. Maaf ya Pak ya, yang saya omongin bukan bapak-bapak yang di sini. Ini mah bapak-bapak yang di Sukabumi, suaminya Ceedoh, Cepatim, apa langsung ibu-ibu. Makanya saya doain yang pertama ibu-ibu nih, yang paling semangat ngaji Pak. Ibu-ibu biar sehat semuanya Bu ya. Sehat Bu, sehat. Jaga kesehatan biar rajin ke majelis taklim ya Bu ya. Karena menurut penelitian, ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes Pak. Kenapa? Malah ketawa dia. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis. Yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena suami yang baik, kata ibu-ibu, suami yang sedikit bicara banyak transfer. Mereka nggak perlu, Pak, 4 sehat 5 sempurna. Yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Nggak apa-apa punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting ngirimin suami 2 hari 3 hari kerja nggak apa-apa, yang penting sebelum berangkat ngasih Suami nggak ganteng biarin, yang penting banyak. Saya juga kelihatan ceramah padahal lagi nyari pahala. Habib, punten Habib, kiai ini. Lah, di mana ada Habib, kiai, ustaz dipanggil ceramah minta bayaran? Enggak ada. Nih kita diajarin sama guru di pondok. Kalau ada ustaz, kiai dipanggil ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang manggil. Pak RT, bercanda Pak RT. Bu, Pak, tuh kan bener. Emang di mana-mana bapak-bapak mah begitu. Bu, ya, Pak. Bu, Pak. Ya, bener kan? Bener. Tapi saya doain juga bapak-bapaknya biar pada sehat. Kalau ibu-ibu diabetes, bapak-bapak stroke biasanya. Kenapa bapak-bapak stroke? Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian. Nombok Pak, nombok stroke jadinya nanti. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Punten mohon maaf Bapak Ibu, saya biasa di TV sebelah itu, entah itu tapping ataupun live, biasanya suka dikasih waktu kalau ceramah. Soalnya kalau kelewatan itu di Islam Itu Indah atau di Trans 7 itu atau TV One yang subuh itu, kalau kelewatan tuh diomelin Pak, lewat 2 detik diomelin sama orang iklan. Nah saya takut diomelin panitia kemalaman, takut nasi keburu dingin. Jadi bukan hanya Kiai Zainal Arifin yang udah pengen cepat pulang, saya juga sama. Beliau yang sudah di atas saya aja udah pengen cepet pulang, istrinya udah pakai yang tipis, apalagi saya. Oh bayangkan, ini lagi seger-segernya Pak, usia 30-an. Ya Habib bener ya begitu ya. Makanya kita sepakatin waktu dulu, saya sampai jam berapa ini? Jam 12. Si empok mah kagak mikir, Pok, emang gak capek dengerin ceramah sampai 2 jam? Yang capek siapa? Ustadznya, kasihan sama ustadznya. Astagfirullah. Punya tetangga kayak begini. Bu, saya orang sini dekat rumah. Masa sama tetangga begitu? Bu, nggak kasihan sama saya? Sebetulnya buat saya Bapak Ibu nggak masalah jam. Nggak masalah, saya masih muda. Gaskeun saya mah. Yang penting dapat amal soleh. Ih amit-amit simpel mah. Siapa yang ngajarin begitu siapa? Emang gitu Pak. Emak-emak mah apa-apa duit. Duit. Kesini dong aku lagi butuh. Mertuaku lagi minta. Anak istriku lagi butuh. Dicari-cari. Salah lagunya. Tahu nggak lagu siapa itu? Alam, nggak gaul lagu Alam. Endang Kurnia. Nggak gaul. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada pepatah Cina mengatakan, takkan maka tak say maka tak cin. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Walaupun kita tetanggaan belum tentu kita saling kenal. Udah kenal dengan artis ibu kota ini? Udah apa belum? Ada yang bilang belum? Namanya siapa kalau udah kenal? Cecep. Astagfirullah. Nama itu jadi doa. Tanya sama kiai, tanya sama Habib. Al-kalam nisfud du'a. Hati-hati ibu. Ini nama saya Encep dari bahasa Spanyol. Dari kata kasep. Kasep itu ganteng. Didoain sama jamaah, Ustadz ganteng, Ustadz ganteng, Ustadz ganteng. Walaupun gak pakai skincare, ganteng saya bisa maksimal. Didoain mulu. Makanya empok kalau punya anak,
Namanya yang ngandung doa. Kalau nggak tahu nanya sama Habib, nanya sama Ustadz Kiai. Ngasih nama anak main sembarangan. Mak sekarang mah, anak lu namanya siapa? Anak gua tuh lahirnya asar di rumah sakit Pasar Rebo hari Jumat, disingkat Sarboah katanya. Coba itu. Yang bener po, ngaji makanya. Ada lagi tetangga saya, Ceedoh tadi. Anaknya siapa? Muhammad. Panjangnya Muhammad Jahanam. Tuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Coba saya pengen nanya sama Bapak Ibu, kita ngumpul di sini mau ngapain? Hah? Mau lihat Ustadz Cep yang ganteng? Serius mau ngapain? Peringatan Maulid Nabi. Udah kenal dengan Rasulullah? Udah kenal dengan Rasulullah? Udah gitu. Jaga image dulu apa Bu? Udah gitu. Lah gimana mau cinta kalau nggak kenal? Ibu nggak mungkin cinta kalau nggak kenal Rasul. Nggak mungkin ada rindu kalau nggak cinta. Makanya ibu kangen nggak sama Nabi? Bohong. Tadi aja bilang kenal nggak kenal. Ibu pengen nggak? Bapak Ibu punten mohon maaf. Pengen nggak kita ini masuk surga duduk bareng dengan kanjeng Nabi? Yang kompak. Pengen apa enggak? Pengen masuk surga bener? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Nggak apa-apa Pak, ibu-ibu aja. Bapak-bapak jaga image aja nggak apa-apa. Ayo Bu, sama ibu aja Bu, biarin bapak biarin. Sama ibu aja. Ibu, pengen nggak masuk surga? Angkat tangan. Yang kompak Ceedoh cepatim. Kompak. Angkat tangan yang masuk surga. Nggak kompak. Ulang. Yo, bareng-bareng. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Aneh ibu. Gila masuk surga, masuk sumur, masuk sumur. Amit si ibu mah. Bu, pengen masuk surga sama Rasulullah? Pertanyaan selanjutnya, tiketnya udah punya belum? Mau pakai amalan yang mana masuk surga? Pede banget. Kata yang belakang no siapa no? Po siapa no? Po siapa itu? Po Iis. Kata Po Iis, Ustadz saya mah sholat punya amalan buat masuk surga. Pede banget sholat. Kadang sholat asarnya 5 menit mau maghrib baru sholat. Udah gitu pakai mukena yang udah 3 tahun kagak dicuci. Enggak Ustadz, saya mah sholatnya tepat waktu sih iya. Tapi yang dipikirin Allahu Akbar. Kayaknya di dompet laki gua ada duit cepet. Sami Allah liman hamidah, nambah tinggal ceban lagi ya. Allahu Akbar. Ibu sampai lupa, gua udah tasawuf awal apa belum ya? Itu sholat yang mau ibu pakai buat masuk surga. Ibu pede pakai itu? Kita mah kadang sholat Bapak Ibu punten mohon maaf ya. Kalau kita berarti termasuk saya. Kalau guru-guru enggak. Kita aja. Kadang kita sholat khusyuk itu kalau jadi imam doang. Udah gitu seumur hidup sekali. Kan ibu-ibu jarang jadi imam. Dulu pas ibu pengantin baru, ama mertua ibu disuruh imam. Neng, katanya Neng lulusan dari pesantren ya. Iya mah tapi pesantren kilat katanya. Nggak apa-apa mama pengen diimamin sama mantu yang dari pesantren. Ibu mikir, waduh imamin mertua pengantin baru. Kalau ampe salah, ampe nggak bagus diomongin sama tetangga. Kan biasa begitu kalau mertua ya. Mertua yang di sono, mertuanya Ceedoh cepatim, Iis. Akhirnya ibu pas sholat karena mertua di belakang, takbirnya dimendokin. Biasanya kan Allahu Akbar, ada mertua di belakang Pak. Allah Akbar. Yang biasanya kita sholatnya kulhu lagi ganti jadi apa? Mau an-naba an-naziat kepanjangan. Udahlah yang agak panjangan dikit kuliah ayyuhal kafirun tuh. Yang suka bolak-balik ya Pak ya? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana lagi nerpes ada mertua. Akhirnya kata mertuanya, neng lakum dinukum waladhdallin. Itu gara-gara apa? Nah pertanyaannya, itu sholat yang mau kita pakai buat masuk surga? Tidak. Terus apa tuh? Don't worry. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Apa janji Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, umatku masuk surga. Setiap umatku masuk surga kata Nabi, kecuali yang kagak mau kata Nabi. Ada sahabat yang nanya, ya Rasul, siapa yang gak mau masuk surga? Yang taat kepadaku, yang mencontoh akhlakku, yang meneladani aku kata Nabi, masuk surga. Tapi yang tidak mencontoh aku, yang tidak meneladani aku, itu yang gak mau masuk surga. Makanya di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, bukti kalau kita cinta sama Nabi yang pertama itu al-iqtida. Meneladani, nyontoh Nabi. Bapak Ibu, punten mohon maaf, dijawab sama ibu-ibu aja Bu, punten. Bu, kalau kita cinta sama Nabi, Nabi itu sombong apa rendah hati? Sombong apa rendah hati? Rendah hati. Jadi kalau ada orang sombong dengan harta, jabatan, kekuasaan, kira-kira umat Nabi apa umatnya iblis? Ibu yang bilang kan? Bu, mohon maaf, sampai Nabi bilang Bapak Ibu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan kata Nabi. Dan mohon maaf punten Bapak Ibu, orang sombong Pak, jangankan di akhirat Pak, orang sombong mah di dunia aja kalah sama tukang jengkol Pak. Tahu Mang Udin, tetangganya Ceedoh. Ini Ceedoh OKB, tahu OKB? Orang kaya baru mau nyombong ke Mang Udin. Biasa orang kaya baru emasnya dia pakai semua cincinnya Bu. Wow, 10 jari emas semua sampai gelang-gelangnya. Cuman ke pasar doang. Mau pamer ke Mang Udin, mau nyombong ke Mang Udin. Mang Udin, jengkol berapaan? Dia nggak tahu kalau Mang Udin juragan jengkol, tanahnya di mana-mana, kontrakannya banyak. Dibales sama Mang Udin. Mang Udin tahu kontrakannya di mana-mana, giginya dari emas semua. Dibales sama Mang Udin. 10 ribuan. Orang sombong mah jangankan di akhirat, di dunia aja kalah sama tukang jeng. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Bapak-bapak nggak hafal? Bukannya yang hafal mah bapak-bapak biasanya. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Tepuk tangan atau Bu si Ibu. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD, Sopi COD. Iklan dulu, karena ini iklannya di TV-nya Trans 7. Kalau iklannya di TV One bukan itu Pak. Apa iklannya? Wadimor sarung khas Indonesia. Saya iklanin Wadimor sama Shopee, mudah-mudahan saya di endorse nanti. Bapak-bapak tahu endorse? Iya aja, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Itu buat Gen Z. Jamaah.
Kirain Kak, makanya tadi saya bilang takut diomelin panitia. Ini udah disabotase. Ladies and gentlemen, please welcome. Putih ya, nggak ada warnanya. Oh, kebiasaan di sini begitu. Biar sehat ya. Biar sehat, air putih Pak biar sehat. Air putih biar sehat Pak. Kiai air putih biar sehat Kiai. Udah jelas, udah jelas. Sampai di mana barusan? Sampai di mana? Tuh, gitu emak-emak Pak kalau ngaji. Ditanya bingung langsung sampai mana barusan. Yang benar kalau ngaji cedo cepatin ceis. Mana pois, mana pois? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya kalau kita pengen masuk surga sama Nabi, cinta sama Nabi, ada maulid kayak gini, kumpul sama kiai, sama ustadz, sama habib, dateng Bu, jangan banyak alasan. Ih sorry aku lagi gak enak badan ini teh. Jangan dateng, mumpung kita masih ada Ingat kata Allah apa? Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia ada tanggal kadaluarsanya. Ini Pokari Sweat. Ada tanggal kadaluarsa. Kongguan, Marjan, Aqua. Ada tanggal kadaluarsa. Manusia pun sama Bapak Ibu. Ada tanggal kadaluarsanya. Cuman gak kelihatan. Coba dicek. Di bawah telapak kakinya barangkali ada tanggal kadaluarsanya. Ada yang habis maulidan. Ada yang besok. Ada yang bulan depan, ada yang tahun depan. Kalau saya mah orangnya bebas. Bapak Ibu duluan, sok silahkan saya belakangan. Atau dibalik, saya yang belakangan, Bapak Ibu duluan. Bebas saya mah orangnya. Orang kaya mat, orang miskin. Raja-raja, Ustadz Encep. Astagfirullah. Punya tetangga kayak begini. Gore patut tetangga tuh. Bu, mau hadiah dari saya enggak? Saya bawa hadiah buat ibu-ibu. Ibu ini kalau beli 50 juta. Dipotong pajak jadi 50.000. Kalau bilang ganteng saya kasih gratis. Serius, bilang ganteng saya kasih gratis. Ah Ustadz mah curang. Ngasih hadiahnya cuma 1. Kata siapa? Saya bawa banyak di mobil hadiahnya. Beli tapi ya, enak banget gratisan beli. Ada suaminya ada. Ibu pengen disayang suami enggak? Ih kan kata Nabi perempuan-perempuan yang dirindukan surga itu al-wadud lemah lembut. Kalau dikasih minyak wangi ibu jadi lemah lembut. Shhh. Pak kalau istri bapak dikasih minyak wangi itu jadi berubah vibesnya Pak. Jadi lemah lembut. Bapak pulang enggak langsung ngejebrudin pintu enggak langsung disambut. Papa. Welcome home. Kalau pakai minyak, sok yang bilang ganteng saya kasih hadiah. Yang kebagian beli loh, saya udah pasang stand minyak wangi di sana. Ayo Bu, yang paling semangat. Mic-nya ada 2 panitia, punten mohon maaf. Buat ibu-ibu nanti saya wawancara. Nah, siap. Sok Bu, yang mau, siap yang mau. Bapak-bapak nggak usah ikutan ya Pak ya. Ini khusus buat ibu-ibu aja. Mau bapak-bapak? Ini mah bukan bapak-bapak, ini mah calon bapak-bapak itu mah. Oh boleh. Oh ditukar. Ah ini boleh dipegang dulu. Siap. Ibu siap Bu. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Encep. Ibu yang pakai kacamata nih semangat. Ibu mau hadiah nggak? Mau. Boleh dikasih mic-nya? Ibu boleh berdiri. Lihatnya ke kamera ya Bu ya. Suaminya ikut ke sini. Oh kalau nggak ikut cocok. Ibu dadah-dadah di TV. Papa masuk TV papa gitu. Boleh dikasih ke ibunya. Oh nggak apa-apa janda. Yang penting enteng ibadah. Enak sembarangan. Yang bilang enak yang bujang apa yang udah nih kayak ini. Sembarang. Ayo Pok silakan Pok. Dipegang mic-nya Pok.
Boleh berdiri, Po? Nah, Po, ini mah jangan lihat hadiahnya, Po ya. Ini kalau hadiahnya mah nggak ada apa-apanya, cuma 50.000 doang. Tapi lihat yang ngasihnya artis ibu kota, orang ganteng ya, Po ya. Ya, siapa? Ya, Po namanya siapa? Ira. Nama saya Po Ira. Empok, teteh, tante, apa-apa? Apa anti? Uni. Uni, onde mande, Ya Allah. payakumbuah. Tinggi Pak Ustadz. Oh alah. Bahasa Padangnya apa kabar tuh apa? Akaba. Ah? Apa kabar? Apa kabur? Bukan. Oh, bukan. Uni namanya siapa? Uni Ira. Pakai nama saya. Oh iya deh. Nama saya Uni Ira. Uni namanya siapa? Nama saya Uni Ira. Cakep. Uni Ira tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Asmin. Ya. Ustadz Encep ganteng apa jelek? Ganteng. Orang kaya. Uni, si Uni yang lain diam. Uni yang jawab. Uni ya. Orang kaya. Mati. Orang miskin. Mati. Raja-raja. Mati. Ustadz Encep Ganteng. apakah Uni Ira akan mendapatkan 50 juta rupiah? Insya Survei Allah. membuktikan. Teng teng. Harusnya teng-teng ya. Uni silakan Uni. Uni sudah tidak bersuami? Nah, ini kebetulan minyak wangi anti jomblo. Serius. Tapi Uni dengerin dulu. Ini saya kasih ilmunya nih. Uni kalau pengen cepet-cepet dapat pendamping nggak cuma disemprotin. Ada mantra, nah saya ijazahin mantranya. Ya, mantranya nih, Ibu Uni dengerin. Pupur aing pupur panyambur panjalin rupa nyalin rupa jadi watak nyalin sari widadari cing ciripit tulang pejing kejepitnya bulu pare memencos no. Bisa Uni? Bisa? Susah ya udah, kalau nggak susah mah bismillah aja udah, bismillah ya Uni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Silakan Uni mau diambil atau dianterin? Boleh tepuk tangan buat Uni, boleh, sok tepuk tangan. Silakan Uni. Makasih ya Pak Ustadz. Foto dong. Foto. Heh, lagi ceramah foto. Ntar fotonya. Makasih ya Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tapi yang muda-muda jangan tenang-tenang kita ngomongin mati. Aneh mah ntar aja maulidnya kalau udah jadi engkong-engkong. Kan masih muda sekarang mah. Heh, yang muda-muda dengerin. Menurut data BPS, angka kematian justru Bapak Ibu lebih banyak di kalangan remaja pemuda. Kenapa angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda? Karena yang tawuran remaja pemuda. Mabok-mabokan, minum-minuman narkoba remaja pemuda. Hamil duluan, aborsi juga remaja pemuda. Balap liar remaja pemuda. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya semenjak punya TV belum pernah menyaksikan di TV One pagi-pagi ada berita. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Encep Wicaksono. Telah terjadi tawuran antara Panti Jompo Cipayung dengan Panti Jompo Cibubur karena alasan asmara memperebutkan cintanya Nenek Edo. Ada tawuran antar Panti Jompo ada? Ada nggak kakek-kakek umur 90 tahun dia bawa-bawa samurai katana? Lo anak Panti Jompo mana loh? Gua anak Panti Jompo Cipayung nih. Tidak ada. Yang mabok-mabokan. Nggak mungkin kakek-kakek di flyover Pasar Bonong. Mati lagi ininya. Ada nggak? Mana Pak RT? Pak RT punten Pak RT. Semenjak jadi RT pernah nggak ada laporan nenek-nenek umur 80 datang ke Pak RT sambil mengeluh, Pak RT, kenapa nih? Ini Pak RT, kenapa? Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Ada. Yang muda-muda titip. Jangan sampai lautan diseberangi, gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati.
Jogging puluhan kilometer mampu, tapi masjid yang hanya beberapa meter tidak sanggup. Ada anak muda ada. Soalnya sekarang Pak mohon maaf, saya tinggal di Kelapa Dua Wetan. Masjid Pak kalau subuh Pak, masjid kalau subuh isinya S1, S2, S3. S1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat sepuh. Makanya di masjid yang azan aki-aki, yang komat ngepel lantai, gulung tikar, ngelap kaca, yang mati. Kan tadi udah dibilangin, yang namanya ajal mah nggak harus aki-aki. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi bukti cinta kita sama kanjeng Nabi, sama Rasulullah itu yang pertama apa Bapak Ibu? Lupa lagi kan, bener? Hah, capek-capek Ustadz teriak-teriak meneladani Nabi. Yang kedua terakhir sekalian, bukti cinta kita sama Rasulullah membuktikan kalau beneran kita cinta. Yang nanti kalau beneran cinta kita bakal hadir dengan Rasulullah di surga apa? Banyak menyebut nama Nabi. Apa? Sholawat. Bapak Ibu, tahun kemarin saya viral Cikini ke Gondang Dia. Yang nonton sampai 30 juta. Itu saya nyanyiin pas lagi di Islam Itu Indah Pak. Saya bawain itu. Yuk viral Pak kemana-mana. Sampai saya berangkat ke Bintan, Kepulauan Riau. Gara-gara Cikini ke Gondang Dia viral Pak. Sampai tahun besok insya Allah mau ke Hong Kong. Gara-gara apa? Bukan Cikini ke Gondang Dia itu mah. Tahun ini ada yang viral lagi Pak. Gara-gara saya bikin lagu tentang sholawat. Tahu lagunya? Yang ibu-ibu gak tahu. Kan lagi viral di TikTok Pak. Gara-gara sebotol minum. Nah itu kan lagu aslinya. Saya islamisasi lagunya jadi lagu dakwah. Viral Pak. Nyanyiin jangan. Nyanyiin jangan. Yang bisa ikutan. Ibu-ibu yang bisa boleh ntar ke depan Ustadz kasih hadiah lagi. 100 juta dipotong pajak. Ini saya biar orang-orang pada seneng sholawat Pak. Dan lagu ini saya bikin nggak sembarang bikin. Berdasarkan hadis. Widih keren banget nggak tuh lagunya. Mau nyanyiin Bang Haji Roma saya lah. Bang Haji bisa, saya juga bisa. Ayo siap. Udah siap? Video siap video? Kan buat update status. Ih ada Ustadz Encep. Bukan gitu Bu? Ya. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Bisa? Coba. Tuh 2, 3. Dengerin. Kiai ini ngapalin lagu aja susah. Gimana kalau disuruh ngapalin hadis tadi sama Kiai? Coba ulangi lagi. Dengerin. Cedo cepatin Cis. Pais dengerin. Nih. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholawat, tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Bisa Bu? Ayo coba. Gara-gara sering hidup tenang tanpa. Cakep. Hobi orang yang pastikan dapat. Kalau lagi kumpul kita sholawat. Cakep. Tambah lagi sholawatan. Masya Allah aduh berkahnya kalau hidup sering. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Sok yang bisa saya kasih lagi hadiah 1. Ini Pak saya upload di TikTok itu Pak rame positif Pak. Sebelumnya saya bikin lagi tentang hutang. Diserbu ibu-ibu saya.
Asli. Ibu-ibu luar biasa. Sok ibu yang bisa tentang sholawatan. Yuk. Ada? Bapak-bapak juga boleh silahkan. Atau remaja, hadroh mah jangan. Udah pada jago nyanyi ini mah. Yang ini aja. Ayo ada bu. Kalau nggak ada saya masukin lagi hadiahnya. Saya hitung sampai 2. 1, 2. Habis waktunya. Padahal saya mau nambahin hadiah. Jadi ibu, kalau kita cinta sama Nabi, buktinya apa? Banyak menyebut nama Nabi. Waktu ibu zaman muda dulu, waktu sama suami ibu, waktu lagi kasmaran, oh di mana-mana ingat suaminya kan? Sampai ibu bikin puisi, kalau rindu mengenal waktu, kenapa datang sewaktu-waktu? Kalau rindu mengenal jarak, kenapa tidak juga beranjak? Tidak, rindu tidak mengenal jarak dan waktu, rindu hanya mengenal kamu, Ceedoh. Dibalas tuh sama Mang Udin, sama Ceedohnya. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan untuk turun ke bumi. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu sudah merekah di dalam hatiku, jangan larang aku untuk tetap rindu dan setia padamu, Mang Udin. Itu saking apanya bu? Saking cintanya, pengen nyebut nama Nabi. Coba ibu sekarang, ibu lebih senang sholawatan apa lagu dangdutan? Bapak-bapak lebih senang mana pak? Sholawatan apa lagu dangdutan pak? Sholawatan. Anak-anak sekarang harus pak. Punten mohon maaf bapak ibu. Anak-anak sekarang mereka sudah jauh dari mencontoh Rasulullah. Siapa yang mereka contoh? Ya begitu youtuber-youtuber yang gak jelas. Makanya anak sekarang bapak ibu punten. Anak sekarang dengan anak zaman dulu beda cara ngedidiknya. Zaman saya pak, kalau dipanggil sama orang tua tuh enak pak. Tong, lu abis dari mana? Baju sampai kotor begitu, jawabannya masih enak. Maaf ya mak, abis main bola. Itu basah kenapa? Basah kuyup. Ke got tadi naik sepeda. Ngaku anak zaman dulu tuh masih enak. Oh ya udah nggak apa, mandi sono. Coba anak sekarang pak, ditanya sama orang tua, nggak gitu jawabannya. Tong, lu abis dari mana? Baju sampai kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ditanya sama orang tua sampai basah kuyup dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Lu ditanya sama orang tua yang benar jam 10 malam berpulang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu kagak usah jadi anak gua. Aku tanpamu bubuk rengginang. Tapi ingat bapak ibu, anak susah dibilangin anak bandel. Jangan nyalahin anak, apalagi nyalahin setan. Ini kata guru kita, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua turun ke anak. Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyop. Bapak-bapak pengen anaknya cinta sholawat, ibu-ibu pengen anaknya pencinta Al-Quran. Bapak-bapak sambil mainin burung, apa yang dinyanyiin? Enggak sholawatan. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Oh dunia serasa aneh yang punya. Dijawab sama bininya. Rungkad ente-entean. Anaknya datang dari kamarku, hamil duluan, sudah 3 bulan. Lah keluarga begitu bagaimana? Makanya nih anak-anak kumpul begini ikut maulid biar cinta sholat. Ibu-ibu juga sama biar cinta sholat. Atau Ustadz gimana? Ya saya tuh kan dulu penggemarnya Siti Nurhaliza Ustadz. Boleh nggak? Kalau saya memuji Nabi bersolawat dengan nada-nada Malaysia, boleh nggak bu? Boleh ya Rasulullah. Salamun ya rafi'an syani'at. Enak bu? Ibu sambil masak begitu enak? Enak banget. Kata suaminya, istri papa. Hahaha tuh kapan begitu? Ustadz saya mah gak suka lagu-lagu Malaysia. Saya mah sukanya lagu-lagu India. Bisa, ada tuh. Anta syamsun anta bad anta nurun fauqa nuri kiyakitum hiho. Bisa itu. Tapi ini berlaku buat ibu. Jangan dipraktekin di bapak-bap. Soalnya bapak-bapak senengnya lagunya koplo, apalagi Adela.
Bahaya kalau jadi bapak-bapak dipraktekin yang barusan. Zaman mudanya suka nyawer, nyawer biduan. Pas udah tua sering ke masjid jadi marbot, suka azan, pakai lagu dangdut, kan gak cakep ya Pak. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala lepala, Allahu Akbar. Jadi berlaku buat ibu-ibu, bapak-bapak mangga bapak-bapak mah sholawat yang gampang aja bisa Pak. Salatullah salam ala toha rasul, salatullah salam ala, cakep. Oh ibu yang kerudung coklat, jangan sampai ninggalin sholat. Rajin-rajinlah baca sholawat, biar anaknya jadi pejabat. Sholat salam ala toha rasul, salatullah salam ala. Ai ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah. Salat salam ala toha rasul, salatullah salam ala. Buat bapaknya, ai bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah. Ini yang bilang istri ibu-ibu apa bapak-bapak? Emang berani Pak? Wih, orang kelihatan di sini tipe-tipe suami istiqomah ini Pak. Tahu istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan guru kita Kiai Haji Abdul Fatah. Beliau bukan istiqomah, beliau itu Fatimah. Tahu Fatimah? Istri 4 satu rumah. Ya, Abang Kiai, aduh masya Allah. Nggak enak ya, nggak apa-apa. Ini nambah istri apa nambah gaji nih? Kita ulangi, gaji apa istri? Gaji ya, gaji Bu. Oke, ai bapak yang pakai ganteng kayak artis D, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah gaji ya. Salatullah salam ala toha rasul, salatullah salam ala yasin habibillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, keluarga kita cinta sholat. Di penghujung ceramah ini, kebetulan tadi saya udah baca, harus saya sampaikan. Ini ada di kitab Irsyadul Ibad, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini kalau di kitab kuningnya, kalau nggak salah halaman 61 tuh baris kelima dari bawah. Asik, udah kayak Ustadz Adi Hidayat begitu ya. Halaman 61 tuh pojok bawah tuh garis kelima tuh. Ini ajaibnya sholawat. Zaman Nabi Musa, Bapak Ibu, terakhir, beneran terakhir ini mah, beneran terakhir. Zaman Nabi Musa ada bahasa Spanyolnya itu jeger. Kalau bahasa Betawi reman kali ya gitu ya. Mabok, sholat jarang gitu. Nah ini dia Bapak Ibu, ketika meninggal karena terkenal dengan kejegerannya, terkenal remannya, sampai disebut sampah masyarakat, meninggal dibuang sama masyarakat. Pada zaman siapa nih? Nabi Musa, Israel,
dibuang sama siapa? Sama masyarakat dibuang. Orang gak guna, buang yang begitu. Ternyata Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa wahyunya? Musa, kau ambil orang itu, kau mandikan, kemudian engkau doakan, engkau kuburkan orang itu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, gimana saya menguburin itu, orang banyak dosa. Itu orang gak bener, sampah masyarakat. Musa, kamu tahu kenapa aku mewahyukan kepadamu untuk memandikan, mensolatkan, mendoakan, nguburin? Kenapa Musa? Ketika orang ini buka kitab Taurat. Tahu Taurat? Kitab yang diturunkan kepada Nabi. Orang ini kata Allah Musa, ketika buka kitab Taurat. Dan di kitab itu ada nama Muhammad. Dan ternyata ketika dia menemukan nama Muhammad, dia bersolawat. Seketika kata Allah, ketika dia bersolawat, aku ampuni dosa-dosanya Musa. Umat Bani Israel. Apalagi kita umatnya Rasulullah yang selalu dirindukan sama Rasul. Pulang dari sini kita masuk surga semuanya. Tapi jangan malam ini juga. Amin ya robbal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.